Halo batur sedulur sekampung, apa kabar semuanya? Kali ini kami akan membahas tentang asal-usul kerajaan Panjalu. Nah, untuk mengetahui sejarah lengkapnya silakan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di ketinggian 731 mdpl dan berada di kaki Gunung Sawal 1764 mdpl, Jawa Barat. Posisi Panjalu dikelilingi oleh benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan. Dari sebelah selatan dan timur berdiri kokoh Gunung Sawal yang memisahkannya dengan wilayah Galuh. Bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana yang dahulu menjadi batas dengan kerajaan Sumedang Larang, dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas Kabupaten Ciamis dengan Majalengka yang dahulu merupakan batas Panjalu dengan kerajaan Talaga. Secara geografis pada abad ke-13 sampai abad ke-16, sekitar tahun 1200-an sampai dengan tahun 1500-an, kerajaan Panjalu berbatasan dengan kerajaan Talaga, kerajaan Kuningan, dan Cirebon di sebelah utara. Di sebelah timur kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali, ibu kota kemaharajaan Sunda tahun 1333 sampai 1482. Wilayah selatannya berbatasan dengan kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kerajaan Galunggung dan kerajaan Sumedang Larang. Batur sedulur sekampung, Panjalu berasal dari kata jalu dalam bahasa Sunda yang berarti jantan, jago, maskulin yang didahului dengan awalan pan. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, pendekar, atau warrior dalam bahasa Inggris. Ada pula orang Panjalu yang mengatakan bahwa kata Panjalu berarti perempuan karena berasal dari kata jalu yang diberi awalan pan, sama seperti kata male dalam bahasa Inggris, yaitu artinya laki-laki, yang apabila diberi prefix v dan male menjadi female dalam bahasa Inggris, yaitu perempuan. Konon nama ini disandang karena Panjalu pernah diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Permanadewi. Mengingat stereotip atau anggapan umum, watak orang Panjalu sampai sekarang di mata orang Sunda pada umumnya, atau dibandingkan dengan watak orang Sunda pada umumnya, orang Panjalu dikenal lebih keras, militan, juga disegani karena konon memiliki banyak ilmu kanuragan, warisan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, arti kata Panjalu yang pertama sepertinya lebih mendekati kesesuaiannya. Menurut Munos 2006, kerajaan Panjalu Ciamis Jawa Barat adalah penerus kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur, karena setelah Maharaja Kertajaya, Raja Panjalu Kediri terakhir tewas di tangan Ken Angrok atau Ken Arok pada tahun 1222. Sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya itu melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini mempunyai nama yang sama, dan kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah itu berada di bawah pemerintahan Prabu Sangyang Rangga Gumilang. Sebelumnya kawasan Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Istilah Kabuyutan identik dengan daerah Kabataraan, yaitu daerah yang memiliki kewenangan keagamaan Hindu, seperti Kabuyutan Galunggung atau Kabataraan Galunggung.
Kabuyutan adalah suatu tempat atau kawasan yang dianggap suci dan biasanya terletak di lokasi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya di bekas daerah Kabuyutan juga ditemukan situs-situs megalitik atau batu-batuan purba, peninggalan masa prasejarah. Batur sedulur sekampung, pendiri kerajaan Panjalu adalah Batara Tesnajati yang petilasannya di Karantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah kabataraan, sama halnya dengan Kebataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Semplakwaja, putra dari Sang Wreti Kandayun, sekitar 670–702, pendiri kerajaan Galuh. Daerah Kabataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan atau spiritual. Dengan demikian, seorang Batara selain berperan sebagai raja juga berperan sebagai Brahmana atau resi guru. Seorang Batara di Kemaharajaan Sunda mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan penting karena ia mempunyai satu kekuasaan istimewa, yaitu kekuasaan untuk mengabiseka atau mentahbiskan atau menginisiasi penobatan seseorang maharaja yang naik tahta Sunda. Menurut sumber sejarah kerajaan Galunggung, para Batara yang pernah bertahta di Galunggung adalah Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batara Hyang. Berdasarkan keterangan prasasti Geger Hanjuang, Batari yang dinobatkan sebagai penguasa Galunggung pada tanggal 21 Agustus 1111 Masehi atau 13 Badrapada 1033 Caka. Kabataraan Galunggung adalah cikal bakal kerajaan Galunggung yang di kemudian hari menjadi Kabupaten Sukapura, Tasikmalaya. Besar kemungkinan setelah berakhirnya periode kebataraan di Galunggung itu, kekuasaan kebataraan dan kemaharajaan Sunda dipegang oleh Batara Tesnajati dari Karantenan Gunung Sawal, Panjalu. Adapun para Batara yang pernah bertahta di Karantenan Gunung Sawal adalah Batara Tesnajati, Batara Laya, dan Batara Karimun Putih pada masa kekuasaan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang atau Sanghyang Rangga Sakti, putra Batara Karimun Putih. Panjalu berubah dari kebataraan menjadi sebuah daerah kerajaan. Diperkirakan kekuasaan kebataraan Sunda kala itu dilanjutkan oleh Batara Prabu Guru Aji Putih di Gunung Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih adalah seorang tokoh yang menjadi perintis kerajaan Sumedang Larang. Prabu Guru Aji Putih digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Tajimalela. Menurut sumber sejarah Sumedang Larang, Prabu Resi Tajimalela hidup sezaman dengan Maharaja Sunda yang bernama Raga Mulya Luhur Prabawa tahun 1340 sampai 1350. Prabu Resi Tajimalela digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Lembu Agung. Kemudian Prabu Resi Lembu Agung digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Gajah Agung yang berkedudukan di Ciguling di bawah pemerintahan Prabu Gajah Agung. Sumedang Larang bertransisi dari daerah kebataraan menjadi kerajaan. Kekuasaan kebataraan di Kamaharajaan Sunda kemudian dilanjutkan oleh Batara Gunung Picung yang menjadi cikal bakal kerajaan Talaga Majalengka. Batara Gunung Picung adalah putra Surya Dewata, sedangkan Surya Dewata adalah putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Aji Guna Linggawisesa pada tahun 1333 sampai 1340. Batara Gunung Picung digantikan oleh putranya yang bernama
Pandita Prabu Darmasuci. Sedangkan Pandita Prabu Darmasuci kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya sebagai Raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung, dan sejak itu pemerintahan Talaga digelar selaku kerajaan. Kemaharajaan Sunda adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu yang didirikan Maharaja Tarusbawa tahun 669 sampai 723 dan terletak di sebelah barat Sungai Citarum, serta Kerajaan Galuh yang didirikan Sang Wreti Kandayun pada tahun 670 sampai 702 dan terletak di sebelah timur Sungai Citarum. Kerajaan Sunda dan Galuh adalah pecahan dari Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai 669. Kemudian kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali di bawah satu mahkota Maharaja Sunda oleh Cicit Wreti Kandayun bernama Sanjaya pada tahun 723 sampai 732. Putra Sena atau Brata Senawa tahun 709 sampai 716. Raja Galuh ketiga ini sebelumnya bergelar Rakean Jamri, dan setelah menjadi menantu Maharaja Sunda, Tarusbawa diangkat menjadi penguasa kerajaan Sunda bergelar Sang Harisdarma. Sang Harisdarma setelah berhasil menyatukan Galuh dengan Sunda bergelar Sanjaya. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor, yaitu Pakuan Pajajaran. Sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah yang sekarang menjadi kota Ciamis, tepatnya di Kawali. Namun banyak sumber peninggalan sejarah yang menyebut perpaduan kedua kerajaan ini dengan nama Kerajaan Sunda saja, atau tepatnya Kemaharajaan Sunda, dan penduduknya sampai sekarang disebut sebagai orang Sunda. Panjalu adalah salah satu kerajaan daerah yang termasuk dalam kekuasaan Kemaharajaan Sunda, karena wilayah Kemaharajaan Sunda sejak masa Sanjaya tahun 723 sampai 732 sampai dengan Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521 adalah seluruh Jawa Barat termasuk Provinsi Banten dan DKI Jakarta serta bagian barat Provinsi Jawa Tengah, yaitu mulai dari ujung kulon di sebelah barat sampai ke Sungai Cipamali, Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu, Kali Serayu di sebelah timur. Menurut naskah Wangsakerta, wilayah Kemaharajaan Sunda juga mencakup Provinsi Lampung sekarang sebagai akibat dari pernikahan antara penguasa daerah itu. Salah satunya adalah Niskalawastu Kencana pada tahun 1371 sampai 1475 yang menikahi Nairara Sarkati, putri penguasa Lampung, dan dari pernikahan itu melahirkan Sang Haliwungan yang naik tahta Pakuan Pajajaran sebagai Prabu Susuk Tunggal pada tahun 1475 sampai 1482. Sedangkan dari Nairatna Mayangsari putri sulung Hyang Bunisora pada tahun 1357 sampai 1371, Niskalawastu Kencana berputra Ningrat Kencana yang naik tahta Kawali Galuh sebagai Prabu Dewa Niskala pada tahun 1475 sampai 1482. Lokasi kerajaan Panjalu yang berbatasan langsung dengan Kawali dan Galuh juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan Kemaharajaan Sunda, karena menurut Eka Jati ada 4 kawasan yang pernah menjadi ibu kota Sunda, yaitu Galuh, Parayan Sunda,
Kawali, dan Pakuan Pajajaran. Kerajaan-kerajaan lain yang menjadi bagian dari Kemaharajaan Sunda adalah Cirebon Larang, Cirebon Girang, Sindang Barang, Sukapura, Kidang Lamatan, Galuh, Astuna Tajek Nasing, Sumedang Larang, Ujung Muhara, Ajong Kidul, Kamuning Gading, Pancakaki, Tanjung Singguru, Nusa Kalapa, Banten Girang, dan Ujung Kulon. Selain itu, Sunda juga memiliki daerah-daerah pelabuhan yang dikepalai oleh seorang sah bandar, yaitu Bantam atau Banten, Pontang atau Puntang, Caguje atau Cigede, Tangerang Kalapa atau Sunda Kalapa, dan Cimanuk atau Cimanuk. Kaitan lain yang menarik antara Kemaharajaan Sunda dengan Kerajaan Panjalu adalah bahwa berdasarkan catatan sejarah Sunda, Hyang Bunisora digantikan oleh keponakan sekaligus menantunya, yaitu Niskala Wastu Kencana, yang setelah mangkat dipusarakan di Nusa Larang. Sementara menurut Babat Panjalu, tokoh yang dipusarakan di Nusa Larang adalah Prabu Rahyang Kencana, putra dari Prabu Sangyang Borosngora. Ada dugaan Sangyang Borosngora yang menjadi Raja Panjalu adalah Hyang Bunisora Surodipati. Ia adalah adik Maharaja Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357. Hyang Bunisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati, mewakili keponakannya yaitu Niskala Wastu Kencana yang baru berusia 9 tahun atas tahta Kawali. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kuda Lelean dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang pertapa atau resi yang mumpuni di Jampang, Sukabumi. Tentunya perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan dugaan ini. Sementara itu, sumber lain dari luar mengenai kaitan Panjalu dengan Sunda, yakni dari Wawacan Sejarah Galuh, memaparkan bahwa setelah runtuhnya Pajajaran, maka putra-putra raja dan rakyat Pajajaran itu melarikan diri ke Panjalu, Kawali, dan Kuningan. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah singkat tentang asal-usul Kerajaan Panjalu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya yakin Anda juga memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas kebersamanya, dan ingat, tetap maduluran aja pada tukaran. Bye-bye.